Adik-adik, Ibu Pendeta mau tanya. Kalau Ibu Pendeta ceritanya dari sini, adik-adik kedengeran nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ibu Pendeta mau cerita dulu sebentar ya. Oke, kalau bisa jawab, adalah pokoknya. Ceritanya begini nih. Teman-temannya lengkap nggak kalian itu? Lengkap. Ceritanya begini. Pada zaman dahulu kala, Ibu Pendeta dulu kalau baca buku depannya begitu. Pada zaman dahulu kala, ada seorang rasul namanya Paulus. Siapa? Paulus. Ada yang namanya Paulus? Ada yang namanya Paulus? Ya, karena betul kan namanya Paulus itu bukan. Aduh, hampir salah lagi. Bapaknya ada yang namanya Paulus. Ibu Pendeta mau tanya, rasul itu apa sih rasul? Rasul apa rasul? Rasul apa ya? Ada seorang rasul bernama Paulus. Rasul apa sih? Rasul itu, tahu nggak? Nggak tahu. Rasul itu, aku kasih tahu ya, tapi kalian ingat. Cuma sampai udah gede, masih sama jawabannya. Rasul itu adalah orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Ulang. Adalah orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Diutus Tuhan, karena ada kata. Diutus Tuhan, walaupun Tuhan ada di hati juga, tapi itu diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Injil tangannya ke depan. Nah, ke semua orang. Oke? Nah, salah satu rasul itu namanya, siapa tadi? Yes, namanya Paulus. Paulus itu memberitakan Injil ke kota Filipi. Sebut, kota Filipi. Ya, Filipi. Tapi caranya bukan datang ke sana, adik-adik. Dengan cara menulis surat. Saya masih suka tulis suratnya. Tulis juga ya. Sukanya gimana kalau memberi kabar itu tulisnya pakai apa? Pakai handphone. Chat. Ya kan? Ketik-ketik. Iya. Pakai pad, iPad juga bisa pakai. Kalau zaman dulu ditulis adik-adik. Ditulis panjang. Nah, Paulus menulis surat kepada jemaat mana tadi? Di kota Filipi. Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Ngapain? Kenapa dia nulis surat? Ada masalah apa jemaat Filipi? Dengerin ya, dengerin. Jemaat Filipi itu jemaat yang rajin ke gereja. Jemaat yang rajin beribadah, rajin ke gereja. Ke gereja ngapain? Ya, kalau sampai di sini lain. Ke gereja suka sampai nongki juga bisa. Beribadah. Tapi masalahnya ini adik-adik. Dengar nih ada masalahnya, ada gosip. Mereka itu walaupun rajin ke gereja, rajin beribadah, tapi suka bertengkar. Suka bertengkar. Ibu Pendeta tanya siapa suka bertengkar? Nggak ngaku. Siapa yang suka berantem di rumah? Aku juga kok waktu kecil. Siapa yang suka berantem di sekolah? Biasanya berantem itu gara-gara apa? Oh iya emang sih kalau dibully itu emosi jadinya. Dibilang pembohong. Oh, udah sopan dia nggak tahu kita anak Tuhan nggak suka bohong ya. Ya, nah jemaat di Filipi itu suka bertengkar. Mereka itu gara-garanya mau menang sendiri. Siapa yang suka mau menang sendiri? Tahu nggak adik-adik? Ibu Pendeta tuh nggak ke situ tapi narik-narik dari kecil.
mau menang sendiri, ya kan, gak mau kalah. Pokoknya kalau berebutan harus menang, harus duluan, harus yang dipuji-puji, harus banget. Jemaat itu masing-masing tuh suka banget bilang, kamu bagus ya, kamu baik ya. Kalau nggak dipuji ngambek. Siapa yang kayak gitu? Nah, jelek itu. Lalu, dengar ya, pendeta dengar nih cerita. Paulus kasih nasihat gini. Kata Paulus, kita harus seperti Tuhan Yesus. Seperti siapa? Kenapa seperti Tuhan Yesus? Dengar, ada pendeta kasih tahu. Tuhan Yesus itu kan Allah ya. Ya kan? Ya. Asalnya dari mana? Dari bumi, dari sini, dari dunia atau dari surga? Dari surga. Tuhan Yesus itu yang dari surga mau turun ke bumi. Kan dia Allah kan? Kok dia mau turun jadi manusia? Kan kalau jadi manusia bisa dipukulin kan? Bisa kan waktu disalib kan? Iya, padahal kalau dia jadi Allah, gak ada yang berani pukulin karena dia di atas. Tapi kok Tuhan Yesus mau turun jadi manusia supaya apa coba? Supaya apakah? Menolong manusia. Supaya manusia itu bisa diselamatkan. Kalau Tuhan Yesus nggak mau turun, dia di atas, kita nggak selamat. Jadi kata Paulus, kita harus jadi kayak Tuhan Yesus, harus mau rendah hati. Coba sebut. Rendah hati. Tidak boleh sombong. Sebut dulu. Tidak boleh sombong. Rendah hati. Tidak boleh sombong. Lalu Tuhan Yesus itu tidak mau menang sendiri. Kalau Tuhan Yesus mau menang sendiri, bisa nggak Tuhan Yesus mati-matiin aja orang-orang itu? Bisa nggak? Kan dia Allah. Itu mati-matiin aja. Tapi Tuhan Yesus tidak begitu. Ya kan? Walaupun kita bisa balas, aku dibilang tukang bohong, aku katakan lagi dia. Tapi Tuhan Yesus bilang nggak boleh balas. Nggak boleh balas supaya nggak berantem. Bisa? Bisa? Nah, tuh pendeta ini mau ngomong ke papa mamanya ya. Tapi sebelumnya gini, ibu pendeta punya kegiatan. Ya, nanti dibagiin ya sama kakak-kakaknya ya. Di situ ada kertas putih. Di situ nanti dibagiin kertas putih. Lihat dulu, lihat nih, kayak gini. Ada kertas putih. Terus ada potongan-potongan warna-warni ini. Nanti kalian pilih warna terserah. Tapi mesti yang satu panjang, satu pendek. Terus ditempel. Nanti minta tolong ke kakak-kakak. Tapi sebelum ditempel, kalian gambar dulu tangan kalian. Untuk menandakan ini loh Tuhan, tangan aku. Ya kan? Nanti tulis namanya. Ada yang namanya Paulus? Tidak ada kan? Nanti tulis namanya. Lalu setelah ditempel seperti ini boleh diwarnain. Jangan lupa tulis pesan hari ini. Pesan hari ini, rendah hati seperti Tuhan Yesus. Apalagi pesannya? Selain rendah hati apa tadi? Tidak sombong, tulis di sini. Tidak sombong seperti Tuhan Yesus. Apalagi? Apa? Tidak menyakiti. Ya? Bisa? Bikin ini? Nanti kalau sudah kita tempel di depan. Bisa? Silakan Kak. Minta tolong dibagi kertasnya. Tapi jangan lama-lama ya. Nanti baunya besar. Kerjainnya di mana? Ya. Jangan lama-lama ya. Nanti kalau ibu pendeta udah selesai sama papa mamanya, nanti saya balik lagi ke situ. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, bacaan kita ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kalau kita baca dari pasal 1, jemaat
Filipi itu terkenal sebagai yang giat dalam pekabaran Injil. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa di pasal 2 yang kita baca, itu menggambarkan konflik yang cukup serius. Jadi Bapak Ibu kalau baca, tapi saya rasa saya sudah pernah menyampaikan ya, kalau baca surat Paulus, nasihat Paulus itu biasanya menggambarkan kenyataan yang terjadinya terbalik. Kita lihat di pasal 2 bacaan kita. Kalau Paulus bilang, hendaklah kamu semua sehati sepikir, itu artinya mereka tidak sehati sepikir. Lalu apalagi dia bilang? Kalau dia bilang tanpa mencari kepentingan sendiri atau tujuan yang sia-sia, artinya jemaat itu orang Manado bilang makan puji. Apa makan puji? Cari-cari pujian, selalu mau dipuji. Lalu lihat bawahnya lagi, ayat 4. Janganlah setiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain. Artinya, mereka punya kepentingan, dan mereka selalu harus mengupayakan kepentingan itu yang terjadi. Kalau begini caranya, tidak heran bahwa di balik giatnya pelayanan, bayangkan ya, ini orang-orang yang giat sekali pelayanan. Di balik giatnya pelayanan, ternyata persekutuan itu penuh konflik. Bisa bayangkan. Jadi mereka melayani secara individu bisa. Memberitakan Injil kemana-mana bisa. Tapi ketika mereka kembali ke jemaatnya ternyata penuh konflik. Dan jalan keluar yang diusulkan Paulus ini menarik. Kita lihat bacaan ini yang sangat terkenal. Bapak Ibu, ini namanya Himna Kristus ayat 5-11. Bahasa aslinya ini Himna Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini mulai ya. Kita perhatikan baik-baik tingkatannya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan baik-baik, dia mulai turun setahap demi setahap. Dari rupa Allah, ayat 7. Dia mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Kenapa hamba? Kenapa mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia? Kenapa enggak manusia dulu baru hamba? Kalau kita pikir kan manusia itu kan sama, hamba itu di bawah. Tapi dalam pemahaman orang Yahudi dan orang Yunani pada waktu itu, Bapak Ibu, hamba Allah itu lebih cenderung kepada malaikat. Jadi utusan Allah, hamba Allah itu adalah makhluk yang seperti malaikat. Dia bisa tembus ruang, dia semacam makhluk yang supranatural. Kira-kira begitu. Itulah yang diyakini oleh orang Yahudi sebagai hamba atau utusan Allah. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, Abraham ketika didatangi oleh tamunya itu nggak hujan-hujan, tiba-tiba muncul ya depan situ. Sama seperti Maria ketika dia mau mengandung Tuhan Yesus, nggak hujan-hujan, tiba-tiba ada Gabriel di situ. Nah itu yang disebut hamba Allah. Jadi kalau urutannya di Filipi 2, dari Allah, dia turun menjadi hamba, tidak cukup jadi hamba yang punya kemampuan lebih dari manusia, dia harus jadi manusia, dia turun lagi. Jadi dia udah turun 2 tingkat itu Bapak Ibu. Dalam keadaan sebagai manusia, lanjutannya, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Turun lagi. Sebagai manusia, dia sebagai manusia yang taat. Karena sebagai manusia ada juga klasifikasinya kan. Ada manusia yang jadi raja, jadi pejabat, jadi petinggi. Tapi dia pilih jadi manusia yang taat sampai mati. Lalu di titik terendah, mati di kayu salib. Kenapa begitu? Karena mati di kayu salib pada zaman itu benar-benar mati yang penuh penghinaan. Dia tidak cukup hanya mati, tapi dia harus dihina. Dia harus dihina, dia harus hancur. Jadi bayangkan ketika Paulus menggambarkan tingkatan-tingkatan Yesus turun dari Allah, jadi hamba, jadi manusia, dari manusia yang taat sampai matinya di kayu salib. Kenapa begitu? Karena menurut Paulus,
tahapan-tahapan Yesus merendahkan diri inilah yang akan dipakai untuk kita berhadapan dengan manusia yang sombong. Bagus ya, cara dia menggambarkannya. Yesus yang turun berhadapan dengan manusia yang cenderung bawaannya mau naik. Yang tadinya bukan siapa-siapa, akhirnya orang kasihan, sinilah jadi asisten itu. Baru jadi asisten itu dia bisa digalak dari tuannya kan. Ini dia rasa dia punya tuan itu pembesar. Bayangkan ya, manusia kan gitu. Lalu mungkin karena nasib baik, dari asisten dia diangkat beneran jadi tuan. Tambah dia bikin. Orang Indonesia Timur bilang bikin diri penting. Bayangkan ya, manusia itu begitu. Kalau dulu saya waktu bukan siapa-siapa, saya bisa ngalah-ngalah aja. Orang suruh-suruh saya iya. Sekarang saya sudah jadi orang penting. Dan mereka suruh-suruh saya suruh orang. Bahasanya gitu, nanti saya suruh si ini, saya suruh si itu. Bukan minta tolong. Manusia yang kecenderungannya selalu naik, oleh Paulus dibalas dengan kenyataan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mau turun. Kan pengantarnya begitu, pengantarnya masing-masing orang mencari kepentingannya sendiri. Masing-masing orang mencari pujian yang sia-sia. Kecenderungannya kan naik. Minta dipuji, ada kepentingan. Dan dia ditabrak oleh Paulus dengan Yesus yang turun. Bapak Ibu, ini menarik sekali karena pada kenyataannya kesombongan ketika dibalas dengan kerendahan hati, pada kenyataannya itu justru membuat kita lebih diinjak-injak, ya kan? Kalau ada orang ngomong tinggi, baru kita merendah, tambah kita diinjak. Pada kenyataannya begitu. Tambah kita dihina. Tapi masalahnya Bapak Ibu begini, Alkitab itu tidak memberi solusi lain selain merendah. Masalah di jemaat Filipi itu adalah mereka berkonflik karena gaya individual jemaat itu bawaan selalu naik. Saya sekarang sudah begini, saya bisa begini. Lalu solusinya supaya nih yang meninggi ini nggak bikin konflik, solusinya apa? Alkitab tidak memberi solusi lain selain dengan jadilah seperti Kristus yang merendah. Kalau menurut Alkitab, setidaknya menurut ajaran Paulus, merendah itu adalah cara untuk meredakan ketenangan. Meredakan ketegangan karena konflik, bahkan mungkin kalau ada persaingan, nggak perlu dibalas dengan satu tinggi, yang satu merendah. Selesai persaingan itu. Nggak laku persaingan itu. Alkitab tidak memberi masukan lain, Bapak Ibu. Gara-gara itu kita bisa berpikir gini. Jadi kalau menghadapi orang yang berkonflik, yang bawaannya bikin konflik, karena dia selalu harus ditinggikan, dipuja. Dan Alkitab mengatakan kita harus merendah seperti Kristus. Kadang-kadang kita mikirnya gini, kalau gitu dia aja suruh merendah. Kenapa mesti kita? Akhirnya apa yang terjadi? Kita orang Timur bilang kita baku harap. Kita berharap dia yang rendah. Dia yang rendah hati duluan. Tapi Alkitab bilang, siapa yang mau berdamai, silahkan bertindak duluan. Ini bukan masalah saya siapa. Ini tentang saya mau damai. Ini bukan masalah saya yang benar, dia yang salah, saya yang tua, dia yang muda,
saya yang punya jabatan, dia bukan siapa-siapa, ini bukan soal itu. Ini soal saya mau damai. Kalau saya mau damai, siapa yang mau damai, dia yang bertindak di luar. Karena, kita lanjutkan ya, pada bagian akhirnya dia bilang gini, merendah itu ketika kita merendah, kita mengundang campur tangan Allah. Apa yang terjadi ketika Yesus merendah? Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Inilah yang terjadi ketika kita merendah. Kita mengundang Allah turun tangan. Kita mengundang campur tangan Allah. Ini juga ada tahapannya. Allah meninggikan dia dari tempat yang terendah, Allah meninggikan dia. Dalam namanya segala makhluk akan hormat. Lalu pada akhirnya muncullah pengakuan bahwa dialah Tuhan. Bapak Ibu, semoga kita tidak menyalahartikan bagian ini, karena banyak dari kita berpikir gini, kalau cuma pura-pura merendah aja nggak bisa. Apalagi kalau depan banyak orang, kalau kata yang di YouTube itu mereka bilang apalagi kalau ada kamera. Kalau ada kamera merendah dengan senang hati. Kalau depan orang merendah iya, tapi kalau cuma berdua aja bodo amat. Kalau kita merendah yang pura-pura, itu tidak akan terjadi. Merendah yang dimaksud ini betul-betul bukan hanya merendah di hadapan Allah, tapi kita ditantang untuk merendah di hadapan manusia demi satu persekutuan yang harmonis. Ketika kita merendah, Allah campur tangan. Bahkan segala makhluk, kalau tidak berlebihannya kita menyebutnya segala makhluk, akan menghormati. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu boleh dibilang mulai dari satpam di pintu gerbang sampai bos di kursi terhormat, karena mereka akan hormat. Bukan ketika kita tampil dengan segala yang kita punya, tapi ketika kita juga mau merendah. Kalau lawan kita malah masih menginjak-injak, Bapak Ibu itu urusan dia sama Tuhan. Tapi urusan kita adalah meneladani Kristus. Alkitab tidak punya solusi lain. Ya selain berdoa, doakanlah, gitu kan. Tapi dalam tindak nyatanya, solusinya adalah kita yang merendah. Walaupun di ayat 11, walaupun pada akhirnya pengakuan itu muncul setelah kita sudah tiada. Setelah Yesus mati, dia bangkit, dan dia diangkat ke surga, barulah segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Pengakuan itu biasanya memang kalau kita nggak ada, Bapak Ibu. Saya udah pernah bilang kalau nggak salah di mimbar ini juga ya, nanti kebaikan kita itu disebut kalau kita udah mati. Kalau dikata sambutan, kedukaan, nah baru semua yang baik-baik itu disebut. Kalau kami pendeta-pendeta, kalau kami udah pindah, baru diceritain sama jemaat. Dulu pendetanya baik, dulu pendetanya begini. Kalau kita masih di sini jauh lah puji-pujian itu. Jauh. Tapi paling tidak, apakah orang memuji atau tidak, urusan kita sama Tuhan adalah sampai titik terakhir, kita melakukan yang terbaik. Dalam segala kerendahan hati dengan iman bahwa ini bukan masalah kita mau pencitraan, tapi kata Tuhan begitu. Kalau kita bisa merendah seperti Kristus, Tuhan yang akan berproses. Tuhan yang akan memproses itu menjadi satu pengakuan bahwa hidup kita tidak sia-sia. Dan pada saat itulah boleh dikatakan Tuhan dimuliakan. Sekarang saya mau kembali dulu ke anak-anak ya. Coba cek dulu. Adik-adik sudah selesai, Kak? Ya ampun. Nanti kelamaan. Coba ya.
Siapa yang sudah tahu kalinya? Oke, mana coba lihat. Anas, lihat. Oke, tinggal diapain, Mas? Tinggal diapain? Udah jadi. Kalau udah jadi, kakak-kakak minta tolong yang udah jadi silahkan taruh di situ tuh. Di apa? Di balon yang di depan, minta tolong ditempelin. Nanti pas pulang, kertasnya boleh dibawa pulang beserta dengan balon-balonnya supaya nggak berantem. Udah dinamain balonnya. Nah kan kalau satu udah mati, yang lainnya tiba-tiba udah selesai. Tadi kalau ditanya belum. Ayo cepat, biar dipajang di depan. Mana sih dia bawa gambar ke depan? Ya, gambar sini. Hah, benar kan? Pada berdiri. Ayo cari. Kau mau tempel kertasmu atau omah mau kau tempel? Siapa lagi yang belum? Aku belum lihat lemon, perasaan. Kalau sudah, duduk lagi di tempatnya. Ibu pendeta mau cerita penutup. Mana sisanya? Jadi siapa yang? Saya ada. Ada lagi yang belum tampil? Oh, Raymond. Raymond. Itu ada anak kecil masih tulis di belakang itu yang pakai baju putih siapa namanya? Nah, Raymond dulu punya satu lagi punya siapa kan? Siapa itu nggak mau. Duduk ya. Ibu pendeta mau tutup lagi ceritanya. Spiderman siapa yang dinyatakan? Sekarang ibu pendeta mau bicara sama adik-adik. Duduk dulu situ, duduk. Coba ya, ibu pendeta cek lagi nih. Ingat nggak tadi ceritanya? Tadi ibu pendeta cerita tentang seorang rasul bernama
memberi nasihat kepada kita supaya kita hidup mengikuti teladan Tuhan Yesus. Contohnya, apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus? Apa? Rendah hati, apa lagi? Ibu Pendeta makanya, kan gini ya, katanya Paulus, ikutin contoh Tuhan Yesus yang selalu mendahulukan orang lain. Siapa yang kalau lagi ngantri suka berebutan? Nah, benar ya, kalau ikutin kata Tuhan Yesus, kalau lagi ngantri, anak Tuhan Yesus harus tertib. Gak usah berebutan, semuanya dapat. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa lagi. Kalau ngantri, semuanya kebagian. Kalau kita berebutan, nanti kita jadi berantem sama orang. Bisa nggak ngantri? Ya. Pokoknya, supaya kita tidak berantem sama orang, mesti sabar. Siapa? Sabar. Mau antri, mau mengalah. Mau nggak ngalah? Benar ya? Oke? Ya. Ingat nih, ini pesan terakhir. Penutup. Kalau kita mau mengalah, kita akan dibela Tuhan. Coba ulang. Kalau kita mau mengalah, kita akan ulang dari awal. Kalau kita mau mengalah, kita akan dibela Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini pertaruhan iman kita, bahwa tidak mudah untuk menghadapi konflik dengan kerendahan hati, tapi kita pegang firman Tuhan. Kalau memang kita merendah seperti Kristus, maka Tuhanlah yang akan campur tangan untuk menjadi hakim antara kita dengan orang lain, antara kita dan masalah kita. Amin.